Halo teman pintar, selamat datang di video channel YouTube Kita Pintar. Pada bidang studi sejarah, pembahasan kita kali ini melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenai peristiwa penting yang ada di Eropa. Materi yang kemarin kita telah mempelajari mengenai Renaissance dan juga merkantilisme. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai reformasi gereja, Aufklärung, dan juga revolusi industri. Nah, reformasi gereja berasal dari bahasa Latin. Re artinya kembali dan former artinya membentuk. Jadi, arti dari reformasi sendiri yaitu membentuk struktur ulang pola kehidupan masyarakat. Nah, untuk secara khususnya, reformasi gereja itu memiliki arti suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dalam kekristenan barat, dimulai abad ke-14 sampai ke-17, sehingga reformasi gereja merupakan gerakan yang hendak mengembalikan kekristenan kepada otoritas Alkitab dengan iman dan kepercayaan. Apa aja sih latar belakangnya? Latar belakang dari reformasi gereja yaitu yang pertama, terjadinya krisis moral berupa penyelewengan, kemudian yang dilakukan oleh para pejabat gereja. Kemudian, sebelum reformasi, nasionalisme ini semakin berkembang, sehingga negara-negara nasional sedang berupaya memperkuat dirinya. Kemudian ada juga kalangan internal gereja kecewa terhadap kepemimpinan Roma dan sangat ingin memperbaruinya. Kemudian ada semakin berkembangnya tradisi intelektual dan iklim kebebasan yang ada di Eropa. Kemudian yang terakhir, ketidakpuasan dan kekacauan dalam bidang ekonomi. Nah, dalam reformasi gereja sendiri, tokohnya ada siapa aja? Tokohnya yang pertama itu ada Martin Luther, kemudian ada Erasmus Desiderius, kemudian ada Ulrich Zwingli, ada John Calvin, ada John Knox, dan juga ada John Wesley. Nah, untuk dampak reformasi gereja sendiri itu ada 4. Yang pertama, lahirnya Protestanisme, sehingga menguatnya negara dan pemerintahan sekuler. Lahirnya gereja Anglikan, lahirnya demokrasi modern, kemudian juga ada memunculkan adanya gereja Katolik dan gereja Protestan. Nah, itu dampak dari reformasi gereja. Untuk pembahasan selanjutnya ada Aufklärung. Aufklärung merupakan suatu gerakan besar yang ada di Eropa pada abad ke-18 yang memberi kedudukan dan kepercayaan yang luar biasa kepada akal budi manusia. Aufklärung merupakan suatu istilah dari bahasa Jerman dengan arti pencerahan. Nah, untuk latar belakang Aufklärung sendiri itu adanya penggunaan akal oleh manusia belum bisa mengubah secara signifikan dalam hal kesejahteraan ekonomi. Karena apa? Karena manusianya itu sendiri belum menggunakan rasionya semaksimal mungkin. Sehingga manusia itu belum sepenuhnya menggunakan rasionya. Oleh karena itu, rasio ini masih dikuasai oleh otoritas yang lain. Seperti apa? Seperti tradisi, kitab suci, gereja, dan juga negara. Untuk itu, dinyatakan bahwa slogan utama pada abad pencerahan atau ketika Aufklärung ini yaitu beranilah berpikir sendiri atau sapere aude. Nah, kemudian untuk perkembangan Aufklärung sendiri itu terdapat 2 aliran filsafat yang saling bertentangan. Yang pertama ada rasionalisme atau sumber pengetahuan di mana melalui akal budi atau rasio, bukan pada pengalaman. Dan juga yang kedua ada aliran empirisme
artinya adalah pengalaman, yang merupakan sumber utama pengetahuan. Alflarung sendiri awalnya berkembang di Inggris, karena suasana politik mengizinkan pemikiran yang bebas sejak tahun 1693 dengan munculnya undang-undang yang menjamin kebebasan mencetak. Nah, dari Inggris kemudian berpindah ke Prancis dan dikembangkan secara radikal. Di Jerman sendiri, gerakan Aflarung itu berlangsung lebih tenang. Nah, untuk aliran filsafat dari Aflarung sendiri, yaitu yang pertama ada rasionalisme, di mana rasionalisme ini merupakan arti dari sumber pengetahuan yang sejati, yaitu dilihat dari akal budi atau rasionya. Kemudian ada empirisme. Empirisme ini sumber pengetahuan yang harus dicari dalam pengalaman atau melalui pengalaman. Yang ketiga ada kantianisme. Pengetahuan sendiri merupakan hasil kerjasama, pengalaman, dan juga kearifan akal budi. Yang keempat ada idealisme, mengajarkan bahwa pengetahuan itu diperoleh manusia dengan akalnya sendiri. Kemudian ada positivisme, yaitu pada dasarnya positivisme sama dengan empiris dan rasional. Tapi ada bedanya nih, bedanya empiris itu menerima pengalaman batin, sedangkan positivisme itu membatasi pengalaman objektif saja. Kemudian ada aliran pragmatisme. Di sini alirannya itu memandang bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori itu semata-mata bergantung pada manfaatnya dalam kehidupan. Sedangkan kalau untuk aliran fenomenologi, berasal dari kata fenomena, berarti dilihat dari sebuah fenomena. Nah, yang terakhir ini ada eksistensialisme atau dilihat dari eksistensinya. Oke, kita lanjut. Ada dampak dari Aflarung sendiri. Aflarung atau kita kenal dengan zaman penjarahan itu sering dikaitkan dengan kemodernan yang ada di Eropa, baik pemikirannya, institusi politik dan sosialnya, sehingga muncul dampak Aflarung sendiri nih. Ya, di sini dibagi menjadi 3. Dilaksanakannya politik etis yang terdiri dari irigasi, migrasi, dan juga edukasi. Kalau di bidang irigasi, itu dilihat dari pembangunan infrastruktur pertanian. Nah, dalam hal ini bendungan yang dimanfaatkan untuk pengairan. Yang kedua, di bidang migrasi sendiri itu pembangunan infrastruktur rel kereta sehingga dapat memperlancar pemindahan barang dan juga manusia. Sedangkan kalau di bidang edukasi itu memberikan kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk bersekolah, untuk mendapatkan pengajaran sehingga mengakibatkan munculnya kaum terpelajar atau kaum cendekiawan yang menjadi pelopor pergerakan nasional. Nah, ketika dikaitkan dengan politik etis atau di bidang irigasi nih, banyak juga dibangun waduk-waduk baru yang bukan hanya untuk pengairan saja, tapi juga untuk pembangkit tenaga listrik. Kemudian migrasi penduduk juga bukan hanya terjadi dalam satu kota, tapi juga di antar pulau. Sehingga pemerintah ini masih sekarang mengembangkan transmigrasi dengan pola yang baru yang lebih banyak, sehingga banyak manfaatnya juga kepada masyarakat dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai revolusi industri. Istilah revolusi industri sendiri ini diperkenalkan pada pertengahan abad ke-19. Revolusi industri merupakan kurun waktu ketika terjadi perubahan dengan pembuatan barang-barang industri yang semulanya digunakan oleh tenaga tangan atau tenaga manusia, kemudian diganti dengan tenaga mesin. Nah, penemuan mesin juga menggantikan tenaga manusia merupakan inti dari revolusi industri. Jadi, yang kita lihat sekarang juga kan sudah banyak
yang dilakukan dengan tenaga mesin ya. Misal ketika dahulu di pertanian itu menggunakan orang atau menggunakan tenaga manusia, kemudian diganti menjadi tenaga traktor atau tenaga mesin. Nah, revolusi industri itu berawal dari Inggris pada tahun 1760-an. Yang ditandai dengan apa? Ditandai dengan mesin-mesin yang berguna bagi industri. Contohnya James Watt memodifikasi mesin uap. Nah, untuk tahapan-tahapannya di sini ada beberapa. Yang pertama ada tahap 1, yaitu di Inggris. Revolusi yang terjadi di Inggris itu keamanan dalam negerinya yang mantap, mulai berkembangnya kegiatan kewirausahaan dan manufaktur, memiliki kekayaan alam. Contohnya apa? Contohnya batu bara, biji besi. Kemudian juga banyak daerah jajahan yang digunakan sebagai sumber bahan baku dan tempat pemasaran hasil industri. Bidang tekstil juga nih, adanya penemuan alat pemintal benang. Kemudian untuk yang kedua atau tahap 2 itu terjadi di Amerika Serikat dan juga di Jerman. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan penggunaan mesin bermotor berbahan bakar listrik atau bensin. Nah, untuk revolusi yang ketiga ini terjadi di Amerika Serikat dan juga Uni Soviet pada abad ke-20 yang ditandai dengan penggunaan teknik kimia hayati berbahan bakar atom atau nuklir. Nah, untuk pembahasan terakhir, kita akan membahas mengenai dampak dari revolusi industri itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada 3 poin. Yang pertama ada ekonomi. Dampaknya apa? Dampaknya itu harga barang menjadi murah, upah buruh juga murah, sehingga muncul pertentangan nih antara kaum buruh dan juga dengan kaum majikan. Kemudian majunya pelayaran dan juga perdagangan dunia, berkembangnya kapitalisme modern. Nah, untuk di bidang sosial, di sini memicu terjadinya arus urbanisasi, lahir aliran sosialisme dan revolusi sosial. Kemudian ada juga penghapusan perbudakan di jajahan Inggris. Dan untuk yang terakhir di bidang politik, lahirnya kapitalisme yang akhirnya mendorong imperialisme modern. Nah, revolusi industri juga membawa akibat yang luas nih bagi dunia. Apa saja? Seperti munculnya golongan borjuis dan juga golongan buruh, terjadi urbanisasi, kemudian timbulnya kapitalisme modern, barang-barang konsumsi berlimpah menjadi harganya sangat murah. Nah, revolusi industri itu menyebabkan imperialisme modern berdampak bagi Indonesia dalam masa penjajahan. Misalnya apa nih? Misalnya di zaman Raffles, penguasa pribumi menjadi pegawai pemerintahan kolonial yang dibayar. Kemudian, semua tanah merupakan milik pemerintah sehingga siapapun yang memanfaatkan harus membayar sewa. Nah, ketika kerajaan Belanda kembali menjajah Indonesia, dilaksanakan sistem apa? Sistem tanam paksa. Namun, akibat protes yang dilancarkan kaum liberal di parlemen Belandanya, sistem tanam paksa ini dihapus, sehingga diganti dengan sistem usaha swasta yang mengakibatkan banyak investor asing yang menanamkan saham di Indonesia. Nah, untuk zaman pemerintah yang memanfaatkan teknologi canggih untuk berbagai keperluan. Adanya industri juga mampu menggerakkan roda ekonomi, sehingga banyaknya lapangan pekerjaan, banyaknya mengurangnya kaum pengangguran, kemudian mendorong terjadinya urbanisasi ke wilayah pusat industri. Nah, namun pengaruh industrialisasi yang berlangsung saat ini perlu diantisipasi karena juga selain adanya dampak positif, pastikan adanya dampak negatif. Contohnya apa? Contohnya pola hidup yang individual, masyarakat menjadi sangat konsumtif, dan juga terjadi eksploitasi sumber daya alam. Nah, itu pembahasan kita pada kali ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.